Halo, selamat siang semuanya. Sekarang kita ketemu lagi di sesi yang untuk ECU RS12. Jadi sebenarnya ini schedule-nya hari kemarin, cuman kemarin ada kendala teknis jadi baru bisa sekarang bisa untuk online. Jadi buat teman-teman ketahui di ECU RS2 Plus ini adalah untuk edisi 2017. Jadi banyak fitur-fitur baru yang keren yang bisa memudahkan untuk proses mapping ECU. Oke, kemudian di sesi yang sekarang ini kita akan membahas untuk fitur-fiturnya apa saja yang ada di dalam ECU RS2 Plus ini dan apa bedanya dengan CDI. Oke, kemudian sebelumnya uh, kita akan melihat membahas sedikit tentang siklus 4 langkah atau siklus 4 tak ini seperti yang terlihat di gambar ini. Sebentar ya. Oke, ini adalah siklus 4 langkah yang mungkin kita sudah memahaminya. Jadi siklus 4 langkah itu terdiri dari 4 siklus. Siklus pertama yaitu siklus hisap atau intake, di mana campuran bahan bakar udara masuk ke dalam ruang bakar. Kalau di motor karburator itu melalui karburator. Kalau di motor injeksi itu bahan bakar itu disemprot oleh injektor yang diperintahkan oleh ECU. Kemudian langkah kedua ini compression. Di langkah compression ini terjadi proses penyalaan api di busi atau proses pengapian, sehingga yang fungsinya adalah untuk membakar campuran bahan bakar yang ada di dalam ruang bakar. Kemudian yang ketiga adalah langkah power atau tenaga. Jadi hasil pembakaran campuran bahan bakar udara tadi mendorong piston ke bawah yang akan memutar crankshaft yang akan menghasilkan tenaga untuk menggerakkan roda belakang di motor. Kemudian yang langkah keempat adalah langkah yang terakhir dari siklus 4 langkah, yaitu langkah buang atau exhaust, di mana di langkah ini piston mendorong gas hasil pembakaran didorong melalui exhaust port dan melalui muffler. Jadi siklus 4 langkah ini perlu kita pahami untuk mengetahui bagaimana cara kita melakukan upgrade performance. Kalau untuk CDI itu hanya fungsi CDI itu adalah di proses pengapian, yaitu yang ada di langkah kedua. Ya, jadi CDI itu hanya di langkah kedua. Sedangkan di ECU itu selain dia untuk mensuplai bahan bakar di langkah pertama, di langkah hisap, dia juga untuk mengatur timing pengapiannya di langkah kedua, di langkah kompresi. Jadi kalau CDI itu cuma langkah kedua, kalau ECU itu di langkah pertama dan langkah kedua. Jadi dari situ saja sudah bisa kita ketahui bahwa peran ECU di dalam motor fuel injection itu sangat-sangat besar sekali, karena dia mempengaruhi 2 siklus dari 4 siklus. Ya, kalau CDI cuma di langkah kompresi atau siklus kedua, jadi cuma 1 siklus di antara 4 siklus. Kalau ECU dia mempengaruhi proses di 2 siklus dari 4 siklus. Oke, jadi perlu digarisbawahi kalau seandainya kita ingin merubah atau memodifikasi mesin atau motor, terutama di motor injeksi itu, kalau ECU-nya tidak betul settingnya atau mappingnya, itu pasti tidak akan bisa perform, ya. Dan itu sudah pasti karena ECU mempengaruhi 2 siklus atau 2 proses dari 4 siklus, 4 mesin 4 langkah. Sedangkan di sesi sekarang ini kita akan membahas sedikit untuk fitur-fitur apa saja yang ada di RS2 Plus ini. RS2 Plus ini tentunya sangat advance ya, artinya memang untuk memenuhi kebutuhan modifikasi motor
yang ada sekarang ini dan untuk bisa mendapatkan performa yang lebih daripada ECU standar. Jadi kalau ECU standar itu di langkah 1 dan 2 itu sudah tidak bisa dirubah. Artinya base map yang ada di dalam ECU standar itu untuk konfigurasi mesin standar. Ya. Saya ulang sekali lagi, base map yang ada di dalam ECU standar itu untuk konfigurasi mesin standar. Kalau mesin itu sudah akan dimodifikasi, misalnya porting atau ganti muffler atau bore up atau misalnya throttle bodinya lebih besar, itu base map standar, ECU standar tidak bisa, tidak relevan lagi. Jadi motor tidak akan bisa perform dengan optimum. Oleh karena itu, kalau misalnya ada proses modifikasi atau penggantian part di mesin, seperti yang saya sebutkan tadi, itu mandatori atau wajib untuk menyesuaikan mappingnya atau base mapnya, dengan harapan performa motornya bisa lebih optimal. Oke, sekarang kita akan masuk ke software ECU RS2. Jadi penampakannya seperti ini. Ini adalah ECU RS2. Ya, kebetulan yang saya pakai untuk demo ini adalah RS2 untuk MX King. Untuk motor-motor yang tersedia untuk RS2 ini banyak, bisa dilihat di Facebook Rextor. Oke, seperti biasa kita hubungkan ECU Rextor dengan kabel USB, disambungkan ke laptop, dan indikator lampu hijau akan menyala, sama seperti CDI. Kemudian kita masuk ke software. Jadi untuk RS2 Plus ini tampilannya pun sangat-sangat berbeda dengan RS2 yang lama. RS2 Plus ini kita rilis di tahun 2017, ya, di tahun ini. Nah, ini tampilan software atau GUI dari Rextor RS2 Plus. Setiap kali ECU terkonek dengan laptop atau PC, dia akan secara otomatis akan load semua data atau membaca atau menampilkan data yang ada dalam ECU ke software. Oke, kita besarkan dulu. Nah, ini tampilan dari software ECU RS2 Plus. Jadi teman-teman udah bisa melihat langsung. Jadi banyak sekali parameter yang ada di sini. Mungkin saya perlu untuk zoom. Jadi di tab pertama ini adalah fuel profile. Ini untuk siklus pertama. Jadi di sini fuel profile itu di sini ada IFR set point atau IFR target. Di tabel ini kita harus mengisikan berapa nilai IFR untuk motor itu di setiap rentang RPM atau di setiap rentang KPA. KPA itu apa? KPA itu load atau beban atau mencerminkan kondisi mesin, ya. Jadi kalau teman-teman masih kurang paham tentang KPA atau load, kita akan di sesi berikutnya akan kita demokan secara live itu apa sih load mesin itu atau KPA itu. Nah, jadi sekarang ini hanya untuk menjelaskan fitur dari software ECU RS2 Plus. Jadi sesi berikutnya kita akan live demo untuk apa sih itu KPA, ya. Kenapa harus KPA begitu kan, ataupun
dan seterusnya. Nah, di sini AFR itu atau air fuel ratio itu wajib kita tentukan supaya mesin itu bekerja secara seperti yang kita inginkan. Jadi banyak sekali rentangnya yang harus diisi di sini. Tapi jangan khawatir, untuk setiap secara default ECU-nya sudah terdapat mappingnya. Jadi teman-teman begitu membeli ECU RS2 Plus sudah ada isinya, tinggal melakukan adjustment atau setting saja. Oke. Jadi di sini adalah letak untuk air fuel ratio set point atau AFR target. Ya, di mana angka-angka ini adalah angka AFR target. Jadi kalau teman-teman masih bingung apa itu AFR, bisa dipelajari terlebih dahulu. Kemungkinan di sesi berikutnya kita mencoba untuk membahas secara detail itu apa itu AFR. Ya, AFR ini sebenarnya besaran atau ukuran campuran bahan bakar. Dia ada rich, ada lean, ya. Jadi kalau teman-teman di karburator memang jarang memperhatikan atau jarang menggunakan angka-angka ini, ya, angka-angka AFR. Tapi kalau di injeksi atau ECU ini kita wajib mengetahui dan memahami apa itu angka AFR. Oke. Kemudian di dalam fuel profile juga masih ada namanya fuel trim. Fuel trim ini, oke, saya zoom dulu sebentar. Fuel trim ini angka-angka fuel trim ini menentukan sedikit atau banyaknya bahan bakar yang akan disemprotkan oleh injektor ke dalam ruang bakar. Jadi kalau analoginya kita bisa bayanginnya seperti jetting di karburator. Jadi semakin tinggi angkanya, artinya semakin banyak bahan bakar yang akan disemprot oleh injektor ke dalam ruang bakar. Ya, jadi dari tabel ini bisa kita lihat secara sekilas bahwa angka fuel trim itu semakin besar ke arah KPA yang semakin tinggi. Ya. Terus dan juga di RPM semakin tinggi juga. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian di bawah ini juga terdapat monitor. Karena ini tidak terhubung dengan motor, maka ini tidak aktif, maksudnya tidak live, ya. Tapi kalau ini terkoneksi dengan motor, itu angkanya akan live muncul di sini. Ada RPM, ada KPA atau load, ada TPS, DVE, injector duty cycle, AFR final, AFR rate.